I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Tatanan dunia baru, AS dan Tiongkok bersitegang. Situasi global sedang berubah. Amerika Serikat, yang telah lama menjadi negara adidaya dominan, menghadapi kebangkitan Tiongkok. Persaingan kekuatan ini bukan hanya militer, ini ekonomi, ini tentang perdagangan, ini tentang pengaruh. Kebangkitan ekonomi Tiongkok sangat mengejutkan. Sekarang Tiongkok adalah pusat manufaktur, inovator teknologi, dan pemain utama dalam perdagangan global. Perang dagang, yang dimulai di bawah pemerintahan Trump, menandai peningkatan yang signifikan dalam persaingan ini. Dengan mengenakan tarif pada barang-barang Tiongkok, AS bertujuan untuk melindungi industri dan lapangan kerja Amerika. Tetapi pendekatan ini memiliki konsekuensi yang luas, mengganggu rantai pasokan global, dan meningkatkan biaya untuk bisnis dan konsumen. Ultimatum Beijing, menavigasi kebijakan tarif. Tiongkok telah menanggapi tekanan AS dengan perlawanan. Tiongkok telah mengenakan tarif balasan atas barang-barang Amerika, dan telah berusaha untuk memperkuat hubungan ekonominya dengan negara-negara lain. Beijing juga telah mengeluarkan peringatan keras negara-negara yang memihak AS dalam perang dagang ini akan menghadapi konsekuensi. Ultimatum ini telah menempatkan banyak negara dalam posisi yang sulit. Mereka mengakui pentingnya pasar AS, tetapi waspada terhadap membahayakan hubungan mereka dengan Tiongkok. Tindakan penyeimbangan ini sangat menantang bagi negara-negara di Asia Tenggara yang terintegrasi ke dalam rantai pasokan Tiongkok dan bergantung pada investasi Tiongkok. Pesan Tiongkok jelas, memilih pihak dalam perang dagang ini bukannya tanpa risiko. Mereka yang terlalu dekat dengan AS berisiko merusak hubungan ekonomi dan diplomatik mereka dengan Beijing. Badai tarif Trump, pertaruhan berisiko tinggi. Keputusan pemerintahan Trump untuk mengenakan tarif pada barang-barang Tiongkok merupakan penyimpangan radikal dari kebijakan perdagangan AS selama beberapa dekade. Tujuan yang dinyatakan adalah untuk melindungi pekerjaan dan industri Amerika dari persaingan Tiongkok yang tidak adil. Perjanjian perdagangan tradisional melibatkan negosiasi dan kompromi, tetapi pemerintahan Trump lebih menyukai tindakan sepihak. Strategi ini telah mengasingkan beberapa mitra dagang terdekat Amerika dan menyebabkan tindakan balasan dari Tiongkok. Hasilnya adalah perang dagang yang telah merugikan bisnis dan konsumen di kedua sisi Pasifik. Para kritikus mempertanyakan apakah pendekatan ini telah mencapai tujuannya, atau hanya merusak ekonomi global. Bagian 4, Indonesia di persimpangan jalan, tindakan penyeimbangan yang rumit. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dan kekuatan ekonomi yang sedang naik daun, mendapati dirinya terperangkap dalam persaingan AS Tiongkok. Sebagai negara yang sangat bergantung pada perdagangan, Indonesia harus hati-hati menavigasi perairan yang berbahaya ini. Di satu sisi, AS menghadirkan mitra ekonomi yang menarik, meningkatkan impor dari AS sejalan dengan strategi Indonesia untuk mendiversifikasi mitra dagangnya. Di sisi lain, Tiongkok tampak besar sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi utama. Prospek membahayakan hubungan ini dengan terlalu dekat dengan AS adalah risiko yang tidak dapat diabaikan oleh Jakarta. Dilema ini memiliki konsekuensi dunia nyata. Akankah bisnis Indonesia menghadapi tarif balasan dari Tiongkok jika mereka meningkatkan impor dari AS? Bagian 5. Serangan pesona Xi Jinping merayu Asia Tenggara. Ketika persaingan AS Tiongkok meningkat, Presiden Xi Jinping secara aktif mendekati negara-negara Asia Tenggara. Pesannya jelas, Tiongkok adalah mitra yang dapat diandalkan, berkomitmen pada stabilitas dan kemakmuran regional.
Secara ekonomi, Tiongkok menggelontorkan miliaran dolar ke dalam proyek infrastruktur di seluruh Asia Tenggara melalui Belt and Road Initiative yang ambisius. Investasi ini memenuhi kebutuhan infrastruktur penting di kawasan ini, sambil memperkuat hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Secara diplomatis, Xi telah terlibat dalam serangkaian kunjungan kenegaraan ke negara-negara Asia Tenggara, menekankan kepentingan bersama dan tujuan bersama. Serangan pesona ini bertujuan untuk melawan pengaruh AS di kawasan ini, dan untuk menggambarkan Tiongkok sebagai mitra yang lebih dapat diandalkan bagi negara-negara Asia Tenggara, Puiwes dan Dingin. Bagian 6. Biaya tinggi memilih sisi risiko ekonomi dan diplomatik bagi Indonesia. Bagi Indonesia, biaya memilih pihak dalam persaingan AS Tiongkok berpotensi signifikan. Terlalu dekat dengan AS berisiko mengasingkan Tiongkok, yang dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang serius. Tiongkok dapat membalas terhadap bisnis Indonesia yang dianggap mendukung kepentingan Amerika, mengenakan tarif atau menciptakan hambatan lain untuk perdagangan. Ini dapat membahayakan ekspor Indonesia dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Investasi Tiongkok, yang penting bagi pembangunan infrastruktur Indonesia, juga dapat berkurang jika Jakarta dianggap memihak Washington. Di luar ekonomi, ada risiko diplomatik. Tiongkok memiliki pengaruh yang besar di Asia Tenggara, dan Indonesia berisiko merusak hubungannya dengan Beijing. Bagian 7. Memetakan jalur netral, menjaga masa depan Indonesia. Dalam lanskap politik yang kompleks ini, Indonesia menghadapi tantangan yang menentukan bagaimana menjaga kepentingannya sambil menavigasi persaingan AS Tiongkok. Salah satu pilihan bagi Indonesia adalah mempertahankan sikap netral, dengan hati-hati menyeimbangkan hubungannya dengan AS dan Tiongkok. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk menuai manfaat ekonomi dari terlibat dengan kedua kekuatan, sambil menghindari keterlibatan dalam persaingan mereka. Untuk berhasil menerapkan strategi ini, Indonesia harus terlibat dalam diplomasi proaktif, mengkomunikasikan kepentingan dan prioritasnya secara jelas kepada Washington dan Beijing. Indonesia juga harus memperkuat posisi ekonomi dan diplomatiknya sendiri, mengurangi ketergantungannya pada satu kekuatan. Dengan memperkuat posisinya sendiri, Indonesia dapat lebih baik menavigasi perairan persaingan AS Tiongkok yang bergejolak dan memetakan arah yang melayani kepentingan jangka panjangnya.